Shalom jemaat yang terkasih oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat datang ke hadirat Tuhan. Seberapapun kita yang hadir saat ini, kita mau yakin bahwa Dia datang di tengah-tengah kita saat ini. Kita mau katakan Yesus adalah yang terindah dalam hidup kita. Maka dari itu mari kita pujikan dengan segenap hati yang terindah dari hidup kita. Kami mau datang dengan syukur kami ya Bapa. Ku datang dengan syukurku,
Bapa, tidak ada nama selain Engkau Tuhan yang terhebat di hidup ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya nama yang terindah, nama yang termanis dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas segala berkat-Mu, atas segala anugerah-Mu Tuhan. Kami jemaat-Mu Tuhan dapat datang di tempat ini. Kami mau menyatukan hati kami untuk kami sama-sama memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya hanya Engkau saja yang bertata atas segala pujian kami Tuhan. Kami mau menyerukan, kami mau bersorak bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan Amin. amin. Kita mau berikan salam kepada kanan kiri kita mau berikan senyuman termanis kita untuk kanan, kiri, depan, belakang kita. Haleluya. Mari kita mau sama-sama pujikan, ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, silakan untuk duduk kembali. Kita mau sama-sama tetap menyembah Dia, kita mau bersorak bagi Dia, nama yang mulia, Raja mulia, Allah pemenang. Yang mulia Allah pemenang, Bapa yang kekal berkuasa selamanya.
tiba saatnya kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Kita mau katakan dengan iman bahwa Yesus hanya sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kita. dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita puji pujian ini dari awal. Saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan
Ya Tuhan, inilah ikrar kami pagi ini. Jemaatmu di GBNIA. Sekali Yesus, tetap Yesus. Cinta kau selamanya, sebab bagi kami hanya Engkau Allah, tidak ada Allah yang lain. Karena itu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Setiap nafas hidup kami, langkah hidup kami, apapun yang ada dan kami lewati, masa-masa kesukaran maupun senang susah, semuanya bersama Yesus. Karena itu jadikan kami hamba-hambamu yang setia, tetap setia sampai langkah terakhir, di mana kami boleh bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang Tuhan sediakan. Sekarang tiba saatnya kami setelah memuji Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Sampaikan ya Bapa, apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk jemaat di GBNIA, dan biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami dan memberi kami kekuatan baru dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Shalom, selamat duduk. Silakan. Ya, si usia yang bukan lagi muda, ya, 76 tahun masih dipercaya Tuhan untuk melayani, bahkan menyampaikan pesan-pesan firman-Nya. Ini saya berpikir suatu anugerah yang sangat luar biasa. Menyampaikan firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan di usia yang ke-76. Saya berpikir dan tidak pernah lupa tentang doa Musa dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami adalah 70 tahun, saya sudah lebih, ya. Jika kami kuat, kalau kuat itu ya, 80 tahun. Di sini sudah ada yang 80 tahun ya, Bu Matius ya. Nah, 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, ayat ini selalu mengingatkan saya hari-hari ini. Sampai mungkin saya meninggal. Wah, ini hati-hati loh. Wis 70 lebih loh usiamu. Nah Bapak Ibu, saya tahu itulah penyertaan Tuhan yang sangat anugerahnya yang sangat luar biasa. Nah saya mulai berpikir ketika rekan-rekan saya, teman-teman sudah pada go on ya, jadi sudah pergi. Saya tanya kenapa? Ini mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ya, wah khotbah kok mesti tentang kematian, ya bukan begitu ya. Ini memang bukan upacara penghiburan, bukan. Tapi manusia itu kan tidak bisa lepas dari tua toh. Tidak ada toh, manusia tambah hari tambah muda kan tidak ada. Gitu, orang mesti tua. Jadi Bapak Ibu sadar bahwa kita itu akan tua. Saya lagi mikir, meninggalnya kenapa toh? Tidak tahu, tiba-tiba jatuh game. Loh apa jantung? Tidak. Nah saya berpikirnya begini Bapak Ibu. Ini karena keseimbangannya. Ya. Kalau sudah 70 tahun, sepertiga kekuatan otot kita hilang. Hilang. Bukan melemah lagi, hilang. Saya heran, kok cepat sekali loh. Saya begitu jatuh tuh sampai sekarang kok rasanya merosot sekali. Nah, saya lagi mikir, tanya-tanya dokter spesialis saraf, jawabannya
Iya Pak, kalau jalan miring-miring itu sudah wajar orang tua. Ini yang ngomong dokter loh. Saya nggak perlu sebut nama. Sudah wajar Pak, itu menunjukkan faktor U. Biasanya kan gitu, usia. Nah tapi kenapa dok ya? Kok bisa begitu? Karena di otak tengah itu ada apa, saya tidak tahu karena tidak pernah belajar kedokteran. Itu yang mempengaruhi manusia. Lah saya lagi mikir tiba-tiba teman saya, sahabat saya waktu sekolah, dulu kelas SMP ya, saya kenal dengan dia dengan baik, termasuk saudaranya Pak Pri ya, yang di Portland, Amerika. Nah, dia berkata, kowe hati-hati loh, cuan, nama saya kan cuan ya. Wah enak nih, cuan itu mesti untung terus. Jadi di usia 76 saya masih seperti ini kan untung. Kowe ngombeno ya, vitamin B12 tiap pagi, ben keseimbanganmu baik. Karena apa? Papahnya dia itu meninggal karena keseimbangannya yang bermasalah. Sehingga jatuh dan akhirnya dipanggil Tuhan. Saya berpikirnya, wah ini nasihat yang baik. Ketika saya agak keseimbangannya agak terganggu, saya cek ke dokter keluarga, ternyata betul dikasih vitamin B12. Ya. Lah saya tidak mau obat yang ecek-ecek, saya beli yang bagus B12-nya, cyanocobalamin ya. Bukan yang generik, saya pikir supaya lebih kuat. Jadi saya kalau pagi minum B12. Kemudian kaki saya mulai melemah karena sepertiga dari kekuatan otot itu hilang. Nah saya cari tahu kenapa toh. Oh itu namanya ternyata sarkopenia, penurunan massa otot. Jadi ototnya orang-orang itu mulai usia 30 itu menurun sepertiga sampai 70. Waktu usia 70 sepertiga kekuatan kita hilang. Nah saya coba tanya dengan dokter spesialis. Dokter jawabannya, ya itu kan lupa usia faktor U loh. Saya tuh heran. Kalau faktor U ini kan ya umum, jawabannya faktor U kan. Ternyata Bapak Ibu kemarin saya itu browsing di YouTube. Tuhan itu bisa bicara loh lewat YouTube. Ya, ada seorang dokter yang posting ya tentang artikel masa tua. Saya posting di grup Nias. Ya. Ternyata kita itu harus kalau sudah mulai 60 ke atas, ya kalau bisa saya bukan promosi telur ya, tetapi kalau bisa, kalau mampu, ya. Jadi Pak Joko maaf ya, bukan saya disponsori Pak Joko dodol ndok bukan. Tapi itu makan telur 3 butir tiap hari. Ya. Jadi ibu-ibu siap mau dimasak, digodok, digawe di oseng-oseng atau dibuat campur-campur itu ya. Itu Naisa di satu hari tiap pagi 3 butir telur. Supaya sarkopenia itu pulih. Lah sebelumnya saya tanya dengan Samuel, anak saya, nganu Pak, makan protein. Lah protein seperti apa? Kan saya nggak tahu. Ya protein bener protein, tapi proteinnya seperti apa? Ternyata telur Bapak Ibu. Telur itu dahsyat loh. Ya, dahsyat ini bukan promosi. Terus nanti semua makan telur. Pak Joko omsetnya tambah, bukan begitu. Tapi memang
dahsyat telur ya. Usahakan kalau enggak bisa makan telur, ya telur itu kan enggak terlalu mahal loh ya saya kira. Cuma kalau tiap hari memang berat. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu luar biasa. Buat saya bukan cuma itu. Ternyata Tuhan itu selalu menjawab saya ketika saya ada atau menemui kesukaran dalam hidup ini. Nah, tema kita hari ini masih sama, triwulan pertama, Yesus Alfa dan Omega. Bagi saya itu tidak ada. Dia yang awal dan yang akhir. Sebelumnya tidak ada Allah. Sesudahnya tidak ada Allah. Dia yang awalnya. Nah, subtema pagi ini adalah Yesus yang Maha Hadir. Ya, Yesus yang Maha Hadir. Kalau dikatakan Yesus yang Maha Hadir, itu berarti kehadirannya itu kan luar biasa. Pernah merasakan kehadiran Yesus? Kadang-kadang kan kita kan maunya kan audible ya, misalnya Tuhan bicara Hosea itu kan drama gitu. Tuhan kan bisa bicara lewat YouTube seperti yang tadi saya ceritakan di awal, lewat hamba Tuhan, lewat firman Tuhan ketika disampaikan seperti ini. Banyak cara Tuhan itu bisa bicara pada kita, kecuali kita tidak peka. Tapi ya jangan pilih-pilih. Kalau ada firman Tuhan yang tidak enak, ini dudu aku, si A, si B, si C. Tidak gitu. Suka, tidak suka, enak, tidak enak, firman Tuhan itu adalah firman. Kalau tidak enak ya itu untuk kita, supaya kita memperbaiki diri kita. Nah, bacaannya terambil dari Mazmur 139 ayat 7 sampai 14 dan nats atau ayat perenungan pagi ini dari Mazmur 34 ayat 18 dan 19 itu berkata, apabila orang-orang benar, perhatikan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ini jaminan kita ya. Tidak usah susah, tidak usah takut. Tuhan mendengar dan melepaskan, bukan cuma mendengar mantuk-mantuk tok ya. Dan melepaskan. Dan ayat selanjutnya 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi jangan sampai kita hopeless ya, tidak ada harapan. Wis Pak, aku tuh mengalami masalah ini, sudah tidak ada yang bisa nolong. Saya percaya Yesus itu hadir dan menolong Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan subtema hari ini. Yesus yang Maha Hadir. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin saat ini di mana kita dalam hidup ini merasa bahwa tidak ada yang memahami perasaan atau kesulitan yang sedang kita alami. Kita merasa siapa ya yang akan memperhatikan aku? Tidak ada. Tapi percayalah Tuhan itu sangat peduli pada kita. Ada 3 poin yang akan memberikan kita dan memberkati kita pagi ini. Ya. Yang pertama, Tuhan itu dekat dan mendengar. Tuhan itu dekat dan mendengar. Dalam Mazmur 139 kita diingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang 24 jam penuh selalu memperhatikan kita. Jadi jangan merasa susah
putus asa di zaman yang sukar ini, lalu murtad, tinggalkan Tuhan, berarti Bapak Ibu akan terhilang. Sesulit apapun Tuhan itu hadir. Jauh lebih dari yang kita bayangkan, karena dia adalah Yesus yang maha hadir, seperti tadi dikatakan. Ya, dialah dia yang awal dan yang akhir. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10, coba Pak Harto baca. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Ya. Ini kan janji Tuhan, yang nulis bukan saya, yang ngomong bukan saya. Saya membaca Mazmur 139 ayat yang kita baca ini, 7 sampai dengan 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Dimanapun Yesus itu ada. Sampai pemazmur bilang, kemana? Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, dalam sakratul maut terakhir, yang biasanya orang takut kalau meninggal, Tuhan hadir. Ketika papi saya hari-hari terakhir mau meninggal, dia merasa tidak kuat lagi. Jam 6 sore saya masih sempat nemui dia. Setelah itu kakak saya yang menunggu. Saya ngomong papi saya, "Wira popi, ora popo, wis tinggal lo." Papi saya itu luar biasa. Termasuk mamahnya Bosea. Setia tiap pagi doa di tempat. Jadi Bapak Ibu, kita itu harus begitu. Setia sampai langkah terakhir. Nah Bapak Ibu, ini luar biasa. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, karena stres, sudah tidak mau mikir apa-apa, lari dari masalah. Apa kata firman Tuhan? Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ini jaminan untuk setiap kita. Jangan pernah kita itu hopeless ya. Tidak punya harapan apa-apa. Kita boleh mengalami masalah, persoalan. Tapi jangan sampai kita menjadi tidak ada harapan. Orang hidup kalau sudah tidak punya harapan sulit. Dikasih nasihat, sulit untuk bisa menerima. Karena itu saya teringat Rick Warren, seorang pengkhotbah dan penulis besar, bestseller, bukunya jutaan eksemplar. Anaknya meninggal, bunuh diri. Ini kan pukulan buat Rick Warren. Ayahnya gembala sidang, penulis buku ribuan eksemplar. Anaknya bunuh diri. Dia bisa menasihati, orang bisa berkata, dia bisa menasihati ribuan orang, tapi menasihati satu anaknya aja nggak bisa. Jadi saya ingin katakan, kalau sudah hopeless, tidak ada harapan, sulit. Akhirnya apa? Kemana saja, dia cari kesempatan untuk meninggal.
Dia pikir setelah meninggal selesai masalah yang dihadapi. Tidak akan selesai. Tuhan itu memperhitungkan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita ingat firman Tuhan. Tuhan memegang aku. Tangan kananmu memegang aku. Jika aku dalam kesesakan, tangan kananmu memegang aku. Ya, jangan pernah putus asa. Yang kedua, Tuhan tetap hadir dalam kegelapan. Tuhan tetap hadir dalam kegelapan. Dalam Mazmur 139 juga, Daud mengungkapkan kekaguman dan rasa syukurnya kepada Yesus yang Alfa dan Omega. Adalah pribadi yang maha hadir dan maha tahu. Yang memperhatikan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Coba tolong Pak Harto baca ayat 11 dan 12. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ya. Daud bukan raja yang tidak pernah menghadapi masalah. Dalam masalah yang dihadapinya ketika Absalom memberontak, dia menghadapi problem mendadak, sesuatu yang sangat berat selain daripada anaknya sendiri ketika memberontak. Tapi Daud berkata apa lewat Mazmur ini? Dia berkata, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Sudahlah, aku tak diem aja. Tidak bisa apa-apa. Orang bisa seperti itu. Padahal dia raja. Kadang-kadang bisa kita itu tenggelam dalam masalah kita. Sulit. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Tuhan tetap hadir. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ada nasihat saat kita berada dalam kegelapan. Coba tolong Pak Harto baca 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan 10. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Wah, nasihat firman Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak usah susah. Teman-temanmu seiman di seluruh dunia itu menderita penderitaan yang sama, bukan kamu tok. Jelas dikatakan oleh ayat, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus yang oleh kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Cuma saya punya pedoman,
besok itu pasti ada perubahan. Hari ini saya dalam kesesakan, besok itu pasti ada perubahan. Saya percaya Yesus akan memberi perubahan. Tidak terus terpuruk. Jangan sampai kita terpuruk. Akhirnya tidak bisa apa-apa. Karena saya berulang kali berusaha. Wih semangat loh Pak. Waduh kalau melihat fisik saya, latihan itu rasanya berat. Kepenginnya tuh dongkrok, duduk manis. Lah anak duduk manis, sarkopennya uratnya makin mengecil, lama-lama kan saya dipopong. Dipopong tahu ya. Desa jalan. Kowe nak ora latihan anu lho Pak. Linggah kursi roda. Wah, itu yang saya takutkan. Benar-benar saya takutkan. Kalau ke gereja Nias disurung kursi roda. Wis bar. Selesai sudah. Maka Bapak Ibu, sulit tidak sulit, sukar tidak sukar, saya usahakan tiap kali latihan. Jawaban saya pada anak saya, yo. Walaupun hati kecil saya, kowe ra ngrasake. Berat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, mungkin Bapak Ibu menganggap koyo foto Pak lah karena belum mengalami. Saya dulu kalau diceritani orang tua ya alah paling ya lemes-lemes biasa, tetapi Bapak Ibu kalau kita sudah mengalami sarkopenia, sepertiga itu tidak main-main loh, kekuatan kita itu hilang. Berat Bapak Ibu. Loh, kalau cuma pakai tongkat saya sudah biasa, kalau visitasi dengan Pak Harto saya pakai tongkat. Bu saya bilang, ora usah isin, lo ndak malu ya. Saya pakai tongkat jagani. Nah bagaimana kalau tiba-tiba jatuh? Kan saya harus jaga diri toh. Paling tidak akan ada tongkatnya kan bisa menyangga. Ini saya katakan buat Bapak Ibu yang usianya 30 ke atas. 30 itu menurun dan akhirnya genap 70 tahun. Sepertiga kekuatan otot yang kita miliki hilang. Ya, walaupun memang kalau kita minum suplemen paling nambah sedikit. Tapi jangan katakan lah kuwi Pak Sarwo 80 kok isih gagah. Jangan begitu ya. Saya kalau ngomong jangan dibantah seperti itu. Tiap-tiap orang memang tidak sama, ya. Tiap-tiap orang memang tidak sama. Tapi kita kan hitungnya kan pada umumnya. Pada umumnya 70 ke atas sesuai Alkitab. Kalau kuat 80. Jika kuat dan kelebihannya adalah penderitaan. Ini diingat-ingat Bapak Ibu. Mumpung Bapak Ibu masih muda, jaga performance tubuh. Ya, tiap hari gerak. Ya. Latihan fitness. Ya. Latihan fitness itu tidak harus pakai barang mewah, beli dempel segala macam. Cukup botol aqua yang 500 mili dipegang gerak-gerakan. Kalau saya pas enggak gerak-gerakan, ada yang ngoyak-ngoyak. Wis ora nggerake nganu ya, ora latihan ngangkat meneh. Jadi Bapak Ibu, untung ada yang rodok ngomeli. Ya. Memang berat Bapak Ibu. Secara fisik kemauan ini kan kepenginnya duduk manis. Itu perjuangan, ya. Jadi kedisiplinan, integritas, kedisiplinan itu perjuangan, tidak mudah. Nah, Bapak Ibu yang terakhir, ya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, amin.
Amin. Apa iya toh Pak? Amin. Nah, kita ini ciptaan gambar Allah yang istimewa. Mazmur ini adalah bukti nyata dari pemeliharaan dan kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Ya. Tuhan itu mengenal kita dengan sempurna. Tuhan mengenal kita lebih dalam dari siapapun. Dia tahu setiap pikiran kita. Ya. Mengiringmu seumur hidupku, pikiranku, semua dalam rencana. Tuhan mengenal kita, Dia tahu setiap pikiran kita, setiap kata yang akan kita ucapkan sebelum kita mengucapkannya, dan setiap langkah yang akan kita ambil. Setiap dari kita diciptakan oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita adalah karya Tuhan yang istimewa. Jadi jangan pernah menyerah. Coba Pak Arto baca Mazmur 139 ayat 13 dan 14 sebagai ayat terakhir. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya. Persoalannya akan kita alami keajaiban Tuhan. Apabila kita jiwa kita benar-benar menyadarinya. Aku ini buatan Allah. Aku tidak boleh ngelokro. Harus bangkit. Ya. Motivator boleh menggerakkan kita untuk tetap semangat. Tapi selama kita masih tidak punya Tuhan, tidak ada harapan. Ya. Yang penting adalah Yesus itu kekuatan kita. Jangan pernah mundur, jangan pernah menyerah. Amin. Mari kita angkat pujian. Ku datang ya Bapa. Saya minta nanti singer dan WL bisa tampil di depan. Memandang keindahan
terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami tahu kelemahan kami, kekuatan kami terbatas. Tetapi Allah yang menyertai kami lebih besar dari setiap masalah kami. Karena itu ketika suara-Mu berbicara, Roh Kudus Allah, Roh penolong, Engkau akan menjabarkan Tuhan apa yang sudah kami dengar, kami terima, dan Engkau akan memberi kekuatan baru untuk terus melangkah sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu terus dibesarkan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat firman-Mu pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Saya serahkan kembali pada Chris. Mari kita mau menyiapkan persembahan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah memuji-Mu, kami telah terberkati oleh berkat firman Tuhan yang telah Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kau yang menguatkan kami Tuhan dalam kami menjalani hari kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah Kau titipkan kepada kami. Kau yang memberkati tangan-tangan yang telah memberi kehidupannya, Kau yang menyertai mereka ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan Ada Kuasa. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir berkat dan sabda. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir berkat dan sabda. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Saya ulang segenap hati dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami yang memberi kekuatan baru buat jemaat-Mu pagi ini. Kami sebentar akan tinggalkan tempat ini, tapi kami percaya firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami sangat yakin dan percaya akan kehadiran Yesus Tuhan kami di tengah-tengah segala masalah yang kami hadapi, sakit, penyakit, krisis, dan apapun yang kami lewati. Engkau tetap Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap kami, sehingga kami melihat
kuasa-Mu yang ajaib dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah diberi kekuatan kembali. Dan yang putus asa Tuhan selalu buka jalan. Sebab bagi-Mu selalu ada jalan. Berkati segala usaha pekerjaan jemaat-Mu, apapun yang dikerjakan, diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah jemaat Tuhan dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan dalam dimensi waktu tanpa batas, kita diberkati dijadikan anak-anak Allah yang mewarisi kerajaan Allah. Kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.